Ibunya tewas di tangan ayah kandungnya. Masa mudanya pernah berada di jurang kehancuran. Dia kemudian bangkit dari reruntuhan masa lalu dan membangun masa depan yang indah. Halo teman-teman sahabat channel Cerita Hati. Kali ini saya kembali ke hadapan Anda dengan cerita tentang kehidupan, yang tentunya penuh makna dan hikmah. Sebelum saya memulai ceritanya, silakan subscribe dan like dulu channel ini dan sebutkan dari daerah mana kalian berasal di kolom komentar, agar saya bisa tahu sudah ke daerah mana saja cerita ini telah sampai. Dari luar, nama Helena Wijaya terdengar seperti simbol kesuksesan. Seorang perempuan muda, cantik, anggun, dan cerdas. Pemilik jaringan restoran ternama di jantung ibu kota. Orang-orang memanggilnya Helen, sosok yang seolah punya segalanya. Wajah menawan, bisnis mapan, hidup yang dipenuhi cahaya dan pujian. Setiap foto dirinya di majalah bisnis terlihat sempurna. Setiap kali ia tersenyum di depan kamera, dunia seolah percaya bahwa hidupnya hanya berisi keindahan dan keberuntungan. Namun di balik senyum itu, tersimpan sebuah kisah panjang yang tidak banyak orang tahu. Kisah yang membentuk setiap langkahnya dan menjadikannya sekuat hari ini. Helen lahir dari keluarga kaya raya. Ayahnya seorang eksportir lobster dengan jaringan bisnis hingga ke Asia, Eropa, bahkan Amerika. Sementara ibunya, pemilik butik-butik mahal yang menjual busana rancangan desainer internasional. Keluarga Wijaya adalah simbol kemewahan. Rumah mereka megah, bertingkat 3, dengan taman yang luas dan kolam renang berair biru di halaman belakang. Dari luar segalanya tampak bahagia. Namun di balik semua kemegahan itu, ada kekosongan yang perlahan tumbuh di hati kecil Helen. Kedua orang tuanya terlalu sibuk. Pagi-pagi sekali mereka sudah pergi, dan malam baru pulang. Seringkali dalam keadaan lelah, atau tidak pulang sama sekali karena urusan bisnis di luar kota. Helen kecil tumbuh bersama para pembantu rumah tangga dan sopir keluarga. Senyum orang tuanya jarang ia temui. Pelukan mereka lebih jarang lagi. Malam-malam di kamarnya sering ia habiskan untuk menatap langit-langit, mendengarkan detak jam di dinding, sambil memeluk boneka yang mulai usang di pelukannya. Ia belajar menenangkan dirinya sendiri, bahkan sebelum tahu apa arti kesepian. Namun semua kesunyian itu masih belum seberapa dibanding malam kelam yang akan mengubah seluruh hidupnya. Malam itu udara di rumah Wijaya terasa berbeda. Angin seolah membawa ketegangan yang tidak biasa. Dari kamarnya di lantai atas, Helen kecil terbangun oleh suara gaduh, bentakan, suara kaca pecah, dan langkah kaki terburu-buru. Dengan jantung berdegup kencang, ia turun perlahan dari tempat tidurnya, mengintip dari balik tangga. Di ruang tamu, ia melihat ayah dan ibunya bertengkar hebat. Suara mereka meninggi, seperti dua badai yang saling terjang. Ia tidak tahu apa yang menjadi sebabnya. Namun di tangan sang ibu, terlihat sebuah ponsel yang berusaha direbut oleh ayahnya. Sang ibu menolak, mencoba menjauh, tapi ayahnya semakin keras. Mereka saling tarik, saling dorong. Dan dalam satu detik yang tragis, sebuah dorongan kecil mengubah segalanya. Sang ibu terjatuh. Kepalanya membentur guci besar yang berdiri di sudut ruangan. Bunyi pecahannya menggema di seluruh rumah. Warna merah mulai merembes di lantai. Ayah Helen terdiam sejenak, menatap tak percaya, lalu berlutut dan memeluk tubuh istrinya yang bersimbah darah. Panik, gemetar dan menangis, ia berusaha menghentikan pendarahan itu dengan tangannya sendiri. Helen kecil berdiri di tangga, menatap semua itu dengan mata membulat, tidak mampu berteriak. Pemandangan itu menancap dalam ingatannya, selamanya. Beberapa jam kemudian, sirene ambulans meraung di depan rumah. Tetangga berdatangan, polisi memasuki ruangan, dan tubuh ibunya dibawa pergi. Ayahnya ikut naik ke mobil polisi, tanpa sempat menatap ke arah putrinya yang masih berdiri di tangga. Malam itu, Helen kehilangan segalanya dalam sekejap mata.
Hari-hari setelah kejadian itu berjalan seperti kabut. Rumah besar yang dulu ramai kini terasa seperti makam. Ia mendengar orang-orang berbisik tentang pembunuhan, tentang perselingkuhan, tentang bisnis yang runtuh. Namun yang paling menakutkan bukanlah bisikan orang lain, melainkan sunyi di dalam dirinya sendiri. Helen tidak lagi punya tempat untuk pulang. Ayahnya ditangkap, diadili, dan akhirnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena dianggap bersalah atas kematian istrinya. Sejak hari itu, hidup Helen kecil berubah menjadi perjalanan tanpa arah. Ia dipindahkan ke rumah kakek dan neneknya di Bandung. Dari gadis ceria yang penuh tawa, ia berubah menjadi anak pendiam yang sering menatap jauh tanpa kata. Setiap malam, ia masih terbangun karena mimpi buruk. Melihat kembali darah, teriakan dan wajah ibunya yang pucat. Namun meski hatinya hancur, Helen tumbuh menjadi gadis yang kuat. Di balik luka itu, ia perlahan belajar untuk bertahan. Bukan karena ia tidak sedih, tapi karena tidak ada pilihan lain selain tetap hidup. Dan di sanalah perjalanan panjang seorang Helena Wijaya dimulai. Bukan dari kemewahan, tapi dari kehancuran. Waktu berlalu, musim berganti, dan begitu pula tahun-tahun di hidup Helena. Gadis kecil yang dulu kehilangan segalanya kini tumbuh menjadi remaja dengan tatapan mata yang dalam. Tatapan seseorang yang pernah melihat dunia runtuh di hadapannya. Sejak tinggal bersama kakek dan neneknya, Helen berusaha menjalani hidup seperti anak-anak lain. Ia bersekolah, belajar, tersenyum bila perlu. Tapi di balik itu semua, ada luka yang tidak pernah sembuh. Setiap kali teman-temannya bercerita tentang keluarga mereka, tentang makan malam bersama ayah dan ibu, Helen hanya tersenyum kecil dan berkata, "Ah, aku juga kangen masakan mama." Padahal masakan itu sudah lama hilang. Hilang bersama masa kecilnya yang ikut terkubur malam itu. Namun, hidup terus berjalan. Setelah lulus SMA, Helena mendapatkan tawaran dari pamannya untuk melanjutkan kuliah di luar negeri di Belanda. Pamannya melihat potensi besar dalam diri gadis itu. Katanya, Helena butuh tempat baru untuk memulai hidupnya dari awal. Tempat di mana tak ada orang yang tahu siapa dia, tak ada yang tahu masa lalunya. Helena mengiyakan, bukan karena ambisi, tapi karena ingin lari. Lari sejauh mungkin dari kenangan yang terus menghantui tidurnya. Ia menjejakkan kaki di Amsterdam dengan harapan akan menemukan dirinya yang baru. Udara di sana dingin dan tajam, langitnya kelabu, tapi entah kenapa suasana itu terasa cocok dengan jiwanya yang sama-sama dingin dan kelabu. Ia mengambil jurusan perhotelan dan tata boga, jurusan yang katanya bisa membawanya ke dunia kerja internasional. Namun kenyataan tidak semudah brosur universitas. Di kelas, Helena sering kehilangan fokus. Ia mudah lelah, pikirannya melayang-layang. Malam hari ia sulit tidur, dan ketika akhirnya bisa, mimpi buruk datang menghantam lagi. Hari demi hari nilainya mulai menurun. Ia berusaha bertahan, tapi luka batin yang belum sembuh membuatnya mudah rapuh. Lalu perlahan Helena mulai kehilangan arah. Ia mulai mengenal kehidupan malam di kota itu. Pesta, bar, dan lingkaran pertemanan yang mencari pelarian dari hidup mereka masing-masing. Untuk sesaat, tawa dan musik membuatnya lupa pada kenyataan. Namun setiap kali pagi datang, perasaan kosong itu kembali, lebih besar dari sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, Helena memutuskan berhenti kuliah. Bukan karena bodoh, bukan juga karena malas, tapi karena ia merasa tak lagi punya alasan untuk melanjutkan. Ia hanya ingin tenang. Ia ingin berhenti berlari dari dirinya sendiri. Namun hidup di negeri orang tanpa ijazah, tanpa keluarga, dan tanpa tujuan bukanlah hal mudah. Tabungannya mulai menipis, dan paman yang menanggung biaya hidupnya pun mulai kecewa. Dalam tekanan itu, Helena memutuskan untuk mencari pekerjaan. Apapun yang penting bisa membuatnya bertahan. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya ia diterima bekerja di sebuah restoran kecil di sudut kota Leiden. Restoran bergaya Eropa klasik dengan pelanggan tetap dari kalangan menengah atas. Ia mulai dari posisi paling rendah, mencuci piring, membersihkan meja, dan membantu di dapur. Awalnya berat. Tangan halusnya penuh luka karena air panas dan sabun,
Kakinya pegal setiap malam. Tapi anehnya, di dapur itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Helena merasa hidup kembali. Suara panci beradu, aroma bawang tumis, dan desis minyak panas memberi ketenangan yang tidak pernah ditemukan dimanapun. Dapur itu seperti dunia kecil tempat ia bisa mengendalikan sesuatu, berbeda dari hidupnya yang selalu di luar kendali. Setiap hari ia belajar mengamati chef utama restoran itu bekerja. Bagaimana mereka memotong daging dengan presisi, menakar bumbu dengan naluri, menyusun plating dengan cinta. Ia mulai mencoba, diam-diam, ketika restoran sudah tutup. Dan entah dari mana datangnya, tangannya bergerak alami, seperti menemukan bakat yang selama ini tertidur. Dari sana, pelan-pelan, Helena naik posisi. Dari asisten dapur menjadi juru masak cadangan, hingga akhirnya dipercaya menyiapkan beberapa menu utama. Ia belajar banyak, bukan hanya tentang memasak, tapi tentang kesabaran, kedisiplinan, dan seni dalam menciptakan sesuatu dari nol. Suatu malam, saat restoran sedang sepi, Helena mengambil ponselnya dan merekam dirinya sedang memasak. Iseng saja, katanya dalam hati. Video itu ia unggah ke media sosial pribadinya tanpa banyak harapan. Namun beberapa hari kemudian notifikasi di ponselnya tidak berhenti berbunyi. Ratusan, lalu ribuan orang menonton videonya. Komentar demi komentar berdatangan, memuji caranya memasak, gaya berbicaranya yang lembut, dan ekspresi matanya yang tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Helena merasa dilihat bukan karena keluarganya, tapi karena dirinya sendiri. Bukan karena harta, bukan karena nama besar ayahnya, tapi karena sesuatu yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Sejak hari itu, ia mulai rutin membuat konten memasak. Ia merekam setiap proses dengan kesabaran dan detail yang indah. Dari satu video ke video yang lainnya, pengikutnya bertambah. Ia mulai dikenal, mulai mendapat tawaran kerjasama, dan akhirnya memperoleh penghasilan yang cukup besar dari dunia digital. 5 tahun berlalu sejak pertama kali ia datang ke Belanga. Dari seorang gadis yang tersesat dan kehilangan arah, Helena menjelma menjadi sosok baru, perempuan muda yang kuat, mandiri, dan penuh semangat. Ia tahu, dirinya telah menemukan panggilan hidupnya. Namun jauh dalam hatinya, ada sesuatu yang masih mengganjal. Sebuah rindu yang tidak pernah padam. Rindu untuk pulang. Bukan untuk kemewahan, bukan untuk masa lalu, tapi untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Dan ketika saat itu tiba, Helena memutuskan, sudah saatnya kembali ke tanah air. Bukan lagi sebagai gadis yang patah, tapi sebagai perempuan yang siap menulis ulang kisah hidupnya sendiri. Ketika pesawat yang ditumpangi Helena mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, langit Jakarta sore itu tampak berwarna jingga keemasan. Cahaya matahari yang lembut menembus jendela kaca besar, memantulkan siluet para penumpang yang baru tiba dari berbagai negara. Helena menatap keluar, menatap langit negeri tempat ia dulu meninggalkan seluruh kenangan pahitnya. Sudah 5 tahun ia tidak menjejakkan kaki di tanah air. 5 tahun lamanya ia bersembunyi dari masa lalunya sendiri, mencoba menambah luka dengan kerja keras dan kesibukan. Kini, saat kakinya menapaki lantai terminal, Helena tahu ia bukan lagi gadis kecil yang takut pada masa lalu. Ia pulang sebagai seorang perempuan yang telah belajar berdiri di atas kekuatannya sendiri. Namun rasa rindu dan canggung bercampur di dadanya. Setiap sudut kota seperti mengingatkannya pada sesuatu. Aroma tanah basah setelah hujan, hiruk-pikuk lalu lintas, suara klakson yang tidak pernah berhenti. Semuanya terasa akrab sekaligus asing. Helena tidak kembali ke rumah lamanya. Rumah itu sudah lama dijual setelah tragedi yang menimpa keluarganya. Sebaliknya, ia menyewa sebuah apartemen kecil di kawasan Senopati. Tempat yang sederhana tapi hangat, jauh dari kemegahan masa lalu. Ia ingin memulai dari awal, dari tempat di mana tidak ada yang mengenalnya dan tidak ada yang menatapnya dengan belas kasihan. Hari-harinya kembali dimulai dari nol. Dengan tabungan hasil kerja keras di Belanda, Helena membuka sebuah kafe kecil di sudut Jakarta Selatan. Namanya ia pilih sendiri, Dua Hati, simbol dari dua hal yang selalu ia bawa dalam hidupnya, luka dan harapan. Konsep kafe itu unik, desainnya sederhana namun hangat, dengan sentuhan gaya Eropa yang mengingatkan pada tempat ia pernah bekerja dulu. Helena memasak sendiri di awal,
membuat menu yang ia ciptakan dari pengalaman dan ingatan, menggabungkan cita rasa Indonesia dengan teknik memasak Eropa. Kafe itu pelan-pelan menarik perhatian pengunjung. Bukan hanya karena rasa makanannya, tapi karena suasananya. Orang-orang berkata, ada sesuatu yang menenangkan di tempat itu, seolah setiap sudutnya menyimpan cerita. Hari demi hari berlalu, pengunjung semakin ramai. Helena mulai merekrut karyawan, membangun tim kecil dan menata sistem bisnisnya dengan rapi. Ia menggabungkan apa yang ia pelajari di Belanda dengan nalurinya sebagai seorang perempuan yang tahu betapa berharganya kerja keras. Namun di balik senyum yang ia tunjukkan pada pelanggan, Helena tahu satu hal, ia belum sepenuhnya pulih. Setiap malam ketika kafe sudah tutup, ia masih sering duduk di dapur sendirian, menatap api kompor yang menyala pelan. Di matanya nyala api itu seolah menari seperti masa lalu yang belum ingin padam. Lalu, suatu hari, ia menerima kabar yang membuat dadanya bergetar. Ayahnya bebas dari penjara. 15 tahun sudah berlalu, 15 tahun penuh penyesalan, kesepian, dan rasa bersalah. Helena menatap pesan itu lama sekali. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia tahu, cepat atau lambat, pertemuan itu harus terjadi. Mereka akhirnya bertemu di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Wajah sang ayah kini dipenuhi keriput, rambutnya memutih dan tatapannya sayu. Ia tampak tua dan rapuh, jauh berbeda dari sosok gagah yang dulu selalu sibuk dengan bisnisnya. Mereka tidak banyak bicara, tidak perlu kata-kata panjang, senyum kecil, genggaman tangan, dan pelukan di antara tangis sudah cukup untuk menjawab semua kerinduan dan maaf yang selama ini tertahan. Helena tahu ayahnya menanggung beban penyesalan seumur hidupnya, dan dalam pelukan itu, ia memutuskan ia tidak akan membenci. Karena membenci tidak akan mengubah masa lalu, tapi memaafkan bisa mengubah masa depan. Sejak hari itu, ayahnya sering datang ke kafenya. Ia duduk di sudut ruangan, menikmati secangkir kopi sambil melihat putrinya bekerja. Kadang ia tersenyum, kadang hanya diam, menatap dengan mata yang bergetar. Helena selalu memastikan ayahnya pulang dengan perasaan hangat. Ia tahu waktu mereka tidak akan lama, dan ia ingin setiap hari menjadi hari yang berarti. Beberapa bulan kemudian, tubuh sang ayah mulai melemah. Penyakit usia tua datang perlahan, tanpa banyak tanda. Helena merawatnya dengan sabar, seperti seorang anak yang akhirnya mengerti makna cinta yang sebenarnya. Hingga suatu pagi ketika matahari baru terbit, ayahnya menghembuskan nafas terakhirnya dalam pelukan Helena. Tanpa rasa sakit, tanpa air mata panik, hanya keheningan yang lembut dan damai. Helena menangis, tapi kali ini bukan karena kehilangan. Air matanya jatuh karena rasa syukur. Syukur karena Tuhan memberikan ia kesempatan untuk memaafkan, untuk menebus waktu yang hilang, dan untuk menutup luka lama dengan cinta. Setelah kepergian ayahnya, Helena menghabiskan waktu berminggu-minggu di kafenya sendirian. Ia mengenang semua yang telah ia lalui, dari rumah megah yang runtuh oleh tragedi, hingga dapur kecil di Belanda yang mengajarkannya arti hidup. Dan ia sadar, setiap luka yang pernah ia tanggung justru membawanya ke titik ini, menjadi seseorang yang kuat, penuh empati, dan punya makna dalam setiap langkahnya. Bisnisnya terus berkembang. Kafe Dua Hati tumbuh menjadi jaringan restoran yang terkenal di ibu kota. Namanya kembali dikenal banyak orang, tapi kali ini bukan karena kekayaan keluarganya, melainkan karena dirinya sendiri. Helena Wijaya bukan lagi gadis yang hidup di bayang-bayang tragedi, melainkan perempuan yang bangkit dari reruntuhan masa lalu dan menjadikannya pijakan untuk terbang. Ia sering berdiri di balkon atas restorannya, menatap langit Jakarta malam hari. Lampu-lampu kota berkelip-kelip seperti bintang yang jatuh di bumi. Dan di balik senyumnya yang tenang, ada doa sederhana yang selalu ia bisikkan setiap malam. Terima kasih Tuhan, karena dari kehilangan aku belajar mencintai, dari kesakitan aku belajar bertahan, dan dari masa lalu, aku belajar menjadi diriku sendiri. Dan di sanalah kisah Helena Wijaya berakhir, bukan dengan kesedihan, melainkan dengan ketenangan. Sebuah perjalanan panjang dari luka menuju cahaya. Sebuah kisah tentang seorang perempuan yang pernah hancur, namun memilih untuk tidak menyerah. Kadang, hidup tidak selalu memberi kita pilihan yang mudah.
Ada masa di mana semuanya terasa runtuh. Keluarga, cinta, bahkan harapan. Seperti Helena, mungkin kita pernah merasa sendirian di dunia ini. Merasa kehilangan segalanya dalam satu malam yang gelap. Namun waktu selalu punya caranya sendiri untuk menyembuhkan. Pelan, tidak tergesa, tapi pasti. Dan di antara luka-luka itu, diam-diam Tuhan menumbuhkan sesuatu. Kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan yang dulu tak pernah kita punya. Helena Wijaya mungkin tampak sempurna di mata dunia sekarang. Tapi di balik setiap senyum yang ia tunjukkan, ada air mata yang pernah jatuh di tempat yang tak terlihat. Ada kenangan yang dulu menyakitkan, tapi kini menjelma menjadi bahan bakar untuk terus melangkah. Ia pernah kehilangan cinta seorang ibu, lalu kehilangan ayah karena penjara. Ia pernah kehilangan arah di negeri orang, hidup dalam kesepian dan hampa. Namun dari semua kehilangan itu, ia menemukan satu hal yang lebih berharga, dirinya sendiri. Kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi pada kita, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita berdiri setelah itu. Helena memilih untuk tidak membiarkan masa lalunya menghancurkannya. Ia menjadikannya pelajaran, menjadikannya bahan untuk membangun kehidupan baru yang penuh makna. Kini, setiap kali seseorang datang ke restorannya, mencicipi makanan buatannya, atau sekadar menikmati suasana yang hangat di dalamnya, mereka sebenarnya sedang menikmati hasil dari perjalanan panjang seorang perempuan yang pernah hancur tapi tidak menyerah. Karena sejatinya, hidup bukan tentang seberapa keras kita jatuh, melainkan tentang bagaimana kita bangkit dengan hati yang lebih lembut dan jiwa yang lebih kuat. Dan malam itu ketika lampu-lampu kota Jakarta perlahan padam, Helena berdiri di depan jendela restorannya, menatap bintang yang jarang muncul di langit ibu kota. Dalam keheningan itu, ia tahu satu hal pasti, bahwa luka masa lalunya bukan lagi beban, tapi cahaya yang kini menerangi jalannya. Luka yang dulu membuatnya jatuh, kini menjadi alasan mengapa ia berdiri setegak ini.